Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Amerika larang Indonesia mandiri ekonomi. Kan baru-baru ini katanya tuh Amerika minta hapus ya dua teknologi dari Indonesia, yaitu QRIS sama GPN gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Guys, kita kemarin telah membahas tentang hasil negosiasi dengan Amerika Serikat. Hasilnya bukan buat Indonesia makin untung, tapi malah bikin buntung. Karena Amerika Serikat mempersoalkan dua sistem keuangan Indonesia, yaitu GPN dan QRIS. Yang ujung-ujungnya, Amerika Serikat ingin Indonesia menghapus dua sistem ini. Selain mempermasalahkan sistem keuangan Indonesia, yang mereka anggap menghambat operasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, ternyata Amerika juga mempermasalahkan berbagai kebijakan lain yang telah diterapkan oleh negara kita. Bahkan, kebijakan-kebijakan yang sangat fundamental. Tentu ini sangat berbahaya, karena kalau tuntutan Amerika ini dituruti, Indonesia akan benar-benar kehilangan kedaulatan negara. Jadi ingat kata Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, kalau negara maju, memang tidak suka melihat negara berkembang ikut maju. Maaf ya, kalau saya melihat Leonard, nggak akan ada negara maju itu pengen negara berkembang jadi negara maju. Lantas, kebijakan apa saja yang telah mendapatkan tuntutan konyol dari Amerika Serikat yang berpotensi membuat Indonesia kehilangan kedaulatannya? Dan apakah Indonesia harus menuruti tuntutan tersebut? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih dalam. Selain QRIS dan GPN, hasil negosiasi dengan Amerika ternyata juga mempermasalahkan kebijakan lain. Salah satunya yaitu kebijakan TKDN. Jujur saja, saya pribadi setuju jika kebijakan TKDN dihapus. Bukan maksud tidak nasionalis, tapi karena kebijakan TKDN ini sudah tidak relevan. Alasannya sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, selain kebijakan TKDN, Amerika juga mempermasalahkan banyak sekali kebijakan di Indonesia. Informasi lengkapnya bisa kalian lihat secara langsung di website resmi pemerintah Amerika Serikat, yaitu United States Trade Representative yang berjudul Forex Trade Barrier. Di situ, pada halaman 220 hingga 233, secara khusus membahas tentang kebijakan Indonesia yang dianggap menghambat perdagangan Amerika Serikat. Nah, di sini saya sudah rangkum poin pentingnya. Pertama, yaitu kebijakan divestasi 51% di sektor pertambangan. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 telah mengalami perubahan PP nomor 25 tahun 2024, di mana aturan ini, perusahaan asing yang mengantongi izin usaha di sektor pertambangan diwajibkan melepas mayoritas sahamnya atau 51% kepada pemilik lokal. Tujuan pemerintah mengeluarkan aturan ini karena ingin memastikan kontrol sumber daya alam tetap berada di tangan Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Nah, di sini Amerika Serikat ingin menghapus aturan ini dan memperbolehkan perusahaan asing sepenuhnya mengelola tambang di Indonesia seperti Freeport dulu. Tentu, jika Indonesia menurutinya, Indonesia akan kehilangan kontrol atas sumber daya alam strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, emas, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu hilirisasi. Hilirisasi bagi Indonesia memiliki manfaat yang sangat penting. Dengan mengelola bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, Indonesia dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah. Ini terbukti bagaimana sebelum hilirisasi, ekspor nikel Indonesia cuma 3 miliar US dollar, dan setelah hilirisasi meningkat menjadi 38 miliar US dollar. Ekspor kita itu di tahun 2017-2018 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel. Kita menyetop. Apa yang terjadi? Ekspor kita sekarang di 2023 itu sudah mencapai 34 miliar US dollar. Dan kita memberikan target untuk ekspor kita di 2024 kurang lebih sekitar hampir 40 miliar US dollar. Dan untuk komoditas daripada turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Ini sekarang yang terjadi. Bayangkan, ini hanya dari satu komoditas saja. Nah, 2019, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menggugat larangan ekspor nikel Indonesia di WTO, dan 2022 mereka menang. Meskipun Amerika Serikat dan Uni Eropa menang, Indonesia tetap aja pura-pura budek dan jalan terus. Karena jika Indonesia menyerah dan hilirisasi ini berhenti, maka nilai tambah akan hilang.
dan Indonesia kembali menjadi eksportir bahan mentah murah. Itu artinya terjadi deindustrialisasi dini. Smelter-smelter di Indonesia terancam banyak yang tutup karena negara lain bisa mendapatkan nikel, bauksit, tembaga, emas, dan lain-lain dalam bentuk mentah. Berikutnya, yaitu kebijakan Domestic Market Obligation atau pasar domestik. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3, telah berbunyi jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu berarti sumber daya alam Indonesia tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat. Nah, baru kalau ada lebihnya bisa diekspor. Dalam aturan DMO, mewajibkan perusahaan minyak dan gas untuk menjual sekitar 25% dari produksi minyak mereka ke kilang minyak dalam negeri. Kebijakan ini mendapatkan protes dari perusahaan asing, khususnya Amerika Serikat, karena dianggap mengurangi potensi keuntungan mereka karena kilang minyak Indonesia membeli dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Jika kebijakan ini dihapus, Indonesia akan rugi besar. Kilang minyak nasional akan kekurangan pasokan migas dan rakyat akan membayar energi dengan harga yang lebih mahal. Tentu, ketahanan energi nasional pun terganggu. Yang berikutnya, yaitu kawasan industri khusus atau KIK. Kawasan industri khusus atau KIK dirancang untuk menarik investasi, baik lokal maupun asing, sehingga memberikan berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal, diantaranya pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan, pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, dan kemudahan perizinan. Selain itu, Amerika Serikat mempermasalahkan berbagai insentif non-pajak yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, terutama ditujukan untuk berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM. Misalnya, pemberian subsidi bunga rendah untuk program seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, Amerika Serikat menganggap subsidi ini sebagai bentuk distorsi pasar yang telah memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pelaku usaha domestik. Amerika Serikat telah menganggap Indonesia melanggar aturan WTO dan menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional. Maka dari itu, Amerika telah mendesak Indonesia untuk melaporkan semua program subsidi ke WTO. Tak hanya itu, Amerika juga memprotes kebijakan pemerintah yang telah menyediakan layanan pembiayaan ekspor resmi, asuransi, dan jaminan melalui Bank Eksim yang telah disediakan oleh Bank Negara. Amerika menganggap kebijakan ini memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi para pelaku usaha Indonesia di pasar internasional. Melihat sudut pandang dari political economy dan teori of forex, terlalu banyak kerugian jika Indonesia menuruti tuntutan dari Amerika Serikat. Kedaulatan ekonomi Indonesia akan hilang, industri strategis terancam dikendalikan oleh pihak asing, ketahanan ekonomi akan musnah, hanya bisa bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor produk jadi. Posisi tawar Indonesia di kancah global pun akan menurun, bahkan diremehkan. Dan Indonesia akan dipandang sebagai negara satelit yang mudah ditekan dalam negosiasi perdagangan. Maka dari itu, tunduk pada tekanan Amerika benar-benar bukanlah pilihan bagi Indonesia. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah pemerintah akan tunduk pada tekanan Amerika dan mengabulkan tuntutan-tuntutan ini? Apakah justru Indonesia harus meninggalkan pasar Amerika demi kedaulatan ekonomi negara kita? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah! Jadi itulah memang potensi Indonesia itu ya menjadi sebuah negara yang sangat maju, itu memang sangat besar sekali gitu ya, dengan kekuatan dari sumber daya alamnya saja pun itu sudah menjadi kekuatan yang sangat-sangat besar gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.